Di sini saya akan membahas 3 poin materi, yaitu 1. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. 2. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 3. Ragam dan laras bahasa Indonesia. A. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, berkembang pesat dari Bahasa Persatuan atau Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga bahasa resmi negara tahun 1945 dan kini menjadi bahasa internasional dengan berbagai tonggak sejarah dan pengaruh yang signifikan. Berikut adalah garis besar sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. 1. Asal-usul. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. 2. Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Melayu diusulkan menjadi bahasa persatuan dan berganti nama menjadi Bahasa Indonesia untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. 3. Bahasa resmi negara tahun 1945. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, ditandai dengan pembacaan teks proklamasi. 4. Perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia terus berkembang baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan adanya ejaan. Van of Wijisen, Skewandi, Melindo, dan EYD atau ejaan yang disempurnakan. 5. Fase-fase perkembangan. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan, yaitu 1. Bahasa persatuan, 2. Bahasa resmi negara, 3. Bahasa internasional. 6. Pengarah bahasa Austronesia. Bahasa-bahasa di Indonesia memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata dengan bahasa-bahasa Austronesia lainnya. 7. Peranan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berperan penting dalam persatuan bangsa sebagai bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan dan sebagai bahasa komunikasi utama di Indonesia. 8. Kongres Bahasa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia. 9. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia dicanangkan sebagai bahasa internasional pada Kongres Internasional 1 kali Bahasa Indonesia di Jakarta tahun 2018. 10. Pengaruh globalisasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi memengaruhi perkembangan dengan bahasa Indonesia dengan banyaknya kosakata baru yang muncul. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan ganda sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, berfungsi sebagai alat pemersatu identitas dan komunikasi antar daerah, serta sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan dan alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia ada 2, yaitu bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa negara. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk berkepentingan pembangunan dan pemerintahan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi komunikasi. Fungsi Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi secara efektif. Fungsi identitas.
Bahasa Indonesia mencerminkan identitas nasional Indonesia dan membantu menjaga kesatuan di antar beragam budaya dan etnis. Fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan formal sebagai bahasa pengantar. Fungsi administratif. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintah dan bisnis, misalnya dalam dokumen-dokumen resmi, kontrak, dan laporan. Fungsi ekonomi. Bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam komunikasi bisnis dan perdagangan. Fungsi budaya. Bahasa Indonesia digunakan dalam seni, sastra, musik, dan ekspresi budaya lainnya untuk mengekspresikan dan melestarikan budaya Indonesia. Fungsi diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. C. Ragam dan laras bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa, sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian bahasa dengan fungsi pemakaiannya. 1. Ragam bahasa terbagi atas ragam baku dan tidak baku. Terjadi karena perbedaan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan bahasa pemakaiannya. Ditandai oleh ciri-ciri linguistik tertentu seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ragam bahasa resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan, dan undangan. Ragam bahasa tidak resmi digunakan dalam situasi tidak resmi seperti pergaulan dan percakapan pribadi. 2. Laras bahasa. Bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi harus sesuai dengan laras bahasa yang sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing berbagi intisari bersama yang umum.